Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A Day. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang mengalami pengulangan hari yang sama atau biasa disebut dengan time loop. Setiap hari pria ini harus melihat kematian putrinya. Apakah dengan adanya time loop ini, pria tersebut dapat berlomba dengan waktu menyelamatkan putrinya? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Cerita berawal dari seorang pria yang terbangun dari tidurnya di dalam pesawat. Pria ini adalah Dr. Kim, seorang dokter yang sedang terkenal di Korea Selatan waktu itu. Dr. Kim melakukan perjalanan dengan temannya Dr. Yong. Di dalam pesawat, seorang pramugari meminta tanda tangan dari Dr. Kim. Dr. Yong menawarkan juga untuk mereka berdua berfoto. Sesampainya di bandara, Dr. Kim segera membuka HP-nya. Terlihat di sana, Dr. Kim mengirim banyak pesan kepada anaknya, namun tidak ada satu pun yang dibalas. Beralih ke anak Dr. Kim, gadis kecil ini bernama Eun Jung. Kala itu, ia sedang ngobrol dengan teman-temannya sambil berjalan kaki. Mereka bertiga membandingkan ayah mereka masing-masing. Sampai di waktu salah satu temannya mengatakan bahwa lebih baik ayah mereka karena setiap hari bisa bertemu, sedangkan ayah Eun Jung selalu pergi dalam kesibukannya. Eun Jung pun jadi semakin benci dengan ayahnya karena perkataan teman-temannya tersebut. Sehingga ketika Dr. Kim menelepon, Eun Jung enggan mengangkat telepon tersebut. Kembali ke Dr. Kim, terlihat ia sedang berjalan sambil mencoba menelepon anaknya. Dr. Yong kemudian menawarkan kepada Dr. Kim untuk lewat jalur VIP supaya lebih cepat. Namun Dr. Kim menolak. Terlihat sekalipun ia sudah terkenal, Dr. Kim tetap sederhana. Ia tetap mau melewati jalur biasa seperti kebanyakan orang. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu yang berteriak mencari pertolongan dokter karena anaknya tersebut tersedak oleh permen dan tidak bisa bernafas. Dr. Kim sebagai dokter yang baik segera berlari menghampiri dan langsung membantu anak kecil tersebut mengeluarkan permen yang menyangkut di lehernya. Dengan mudah Dr. Kim menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian Dr. Kim dan Dr. Yong melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pintu keluar bandara. Ternyata sudah banyak reporter yang menunggu kedatangan Dr. Kim, sehingga perjalanan mereka terhambat dan harus mengikuti jumpa pers terlebih dahulu. Eun-ja yang melihat live pers Dr. Kim menyombongkan betapa terkenalnya ayahnya pada teman-temannya. Saat jumpa pers, wartawan bertanya kepada Dr. Kim, kenapa ia sempat berhenti mengabdi di bidang kedokteran 3 tahun lalu. Dr. Kim pun menjawab bahwa waktu itu anaknya hampir mati karena sakit sehingga ia fokus pada anaknya. Dr. Yong segera menghampiri, mengalihkan pembicaraan mereka dengan pernyataan lain, sehingga para reporter tertawa saat itu. Yoon-ja yang sedang menonton dengan teman-temannya menjadi malu karena ulah Dr. Yong. Setelah itu, Dr. Kim masuk ke mobilnya. Di situ, Yoon-ja membalas pesan Dr. Kim. Yoon-ja marah-marah karena Dr. Kim membuatnya malu. Kemudian mereka membuat janji bertemu jam 12 di tempat yang sudah ditentukan. Dr. Kim kemudian menancap gas mobilnya menuju tempat yang sudah ditentukan dengan senang karena anaknya sudah mau membalas pesannya. Sampailah Dr. Kim di pintu tol. Di situ Dr. Kim membayar kepada petugas. Namun tanpa sengaja uang kembaliannya terjatuh. Segera petugas tol mengganti dengan uang kembalian yang lain. Eun-ja dan Dr. Kim terlihat bahagia karena mereka akan bertemu. Sampai di persimpangan jalan, Dr. Kim melihat waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Tanda ia sudah terlambat dari waktu yang dijanjikan. Di situ, Dr. Kim melihat ada sebuah mobil taksi berwarna orange mengalami kecelakaan. Karena Dr. Kim baik, ia bergegas keluar dari mobilnya membantu pengendara taksi tersebut. Terlihat si supir taksi sudah sekarat, namun masih hidup. Segera Dr. Kim pun menolongnya. Tak berapa lama mobil ambulans datang dan Dr. Kim menghampiri petugas untuk meminta peralatan medis. Dr. Kim juga mengecek penumpang taksi yang ternyata sudah meninggal. Setelah itu, Dr. Kim mengetahui bahwa di seberang jalan ada korban lain yang tertabrak taksi tersebut. Ketika Dr. Kim akan membantu, ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 25 menit. Karena ia takut anaknya marah, Dr. Kim menelepon untuk mengabari bahwa ia akan terlambat.
Namun ternyata yang mengangkat telepon bukan Eunja, tetapi seorang laki-laki yang akhirnya Dr. Kim sadari bahwa yang mengangkat telepon adalah petugas medis di seberang jalan. Seketika Dr. Kim menjatuhkan HP-nya karena menyadari bahwa korban di seberang jalan adalah anaknya. Segera ia berlari menghampiri Eunja yang terlihat sudah meninggal. Tatapan Dr. Kim langsung kosong, ia tidak percaya anaknya meninggal. Tiba-tiba Dr. Kim terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpinya belaka. Namun kejanggalan mulai terjadi. Ia melihat pramugari yang sama meminta tanda tangan. Dan juga Dr. Yong kembali menawarkan mereka untuk berfoto. Dr. Kim kebingungan kenapa kejadian yang sama berulang. Saat itu ia merasa ini semua masih kebetulan. Sampailah di dalam bandara, Dr. Kim yang firasatnya sudah tidak enak, ia mencoba memastikan dengan melihat ke arah belakang, tempat di mana seorang anak kecil sebelumnya tersedak permen. Dan ternyata benar, Dr. Kim melihat si anak kecil memakan permen kemudian tersedak. Segera Dr. Kim berlari membantunya. Dr. Kim dibuat benar-benar kebingungan saat itu. Kenapa semua kejadian dalam mimpinya terjadi lagi? Dr. Kim kemudian memastikan lagi saat di pintu tol, apakah uang kembaliannya akan jatuh seperti di sebelumnya. Ternyata benar hal itu terjadi. Segera Dr. Kim mendatangi perempatan tadi dan benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi lagi. Lagi-lagi Dr. Kim terbangun di dalam pesawat. Ia mulai menyadari bahwa waktu terus berulang. Segera ia turun dari pesawat, merampas permen anak kecil tadi supaya tidak tersedak dan menanyakan pintu VIP yang ditawarkan Dr. Yong di awal. Padahal Dr. Yong belum memberitahunya saat itu, membuat Dr. Yong kebingungan. Segera Dr. Kim menancap mobilnya supaya ia sampai di tempat sebelum kecelakaan terjadi. Namun ia malah terjebak kemacetan dan lagi-lagi Dr. Kim sampai di tempat kejadian saat anaknya sudah tertabrak. Sekali lagi ia terbangun dari tidurnya. Kali ini Dr. Kim berlari lebih cepat dan berhasil menghindari kemacetan. Namun mobilnya malah menabrak. Dan lagi-lagi ia gagal menyelamatkan Eunja. Sekali lagi Dr. Kim terbangun. Kali itu ia menghampiri supir taksi tadi dan mengambil ponselnya, mencatat nomornya. Ketika bangun lagi, Dr. Kim berusaha menelepon si supir taksi, namun saat berbicara supir taksi itu menutup teleponnya. Dirasa gagal, kali itu Dr. Kim mencari jalan pintas lain supaya lebih cepat sampai di perempatan. Kali ini Dr. Kim sempat melihat anaknya menyeberang jalan dan dari kejauhan taksi orange melaju kencang menuju arah Eunja. Saat itu Dr. Kim harus melihat Eunja tertabrak taksi tersebut. Dengan sangat putus asa, Dr. Kim menghampiri tubuh Eunja, namun tiba-tiba seorang laki-laki menghampirinya dan berkata bahwa ia mengalami hari yang berulang. Namun hanya Dr. Kim yang perilakunya saat itu berbeda. Laki-laki ini bernama Lee Min-chul. Lee bercerita bahwa ia adalah petugas ambulans di awal. Ketika sedang membantu sopir taksi, ternyata penumpang taksi tersebut adalah istrinya. Seperti Dr. Kim, setiap hari Lee terbangun dengan hal yang sama. Ia selalu sampai di tempat kejadian di atas pukul 12 apapun cara yang ia lakukan. Sampai Lee menyadari bahwa Dr. Kim berbeda dari yang lainnya. Dr. Kim hanya terdiam sambil melihat jamnya bahwa setiap pukul 12:30 waktu akan berulang lagi. Sebelum waktu menunjukkan pukul 12:30, Dr. Kim berkata bahwa mereka harus bertemu di suatu tempat untuk membicarakan hal ini. Kemudian mereka berdua bertemu di tepi sungai, berdiskusi bagaimana cara mereka menyelamatkan anak Dr. Kim dan istri Lee. Dr. Kim menyarankan agar Lee menelepon istrinya agar jangan kemana-mana. Namun ternyata istri Lee sedang marah dengannya karena suatu hal. Kemudian Dr. Kim meminta nomor istri Lee supaya Dr. Kim yang akan meneleponnya. Namun hal itu sia-sia. Setelah itu Lee memberi ide bagaimana cara supaya anak Dr. Kim mendengarkan Dr. Kim tanpa melalui telepon. Karena anaknya tidak mau mengangkat telepon dari Dr. Kim. Muncullah ide bahwa Dr. Kim melalui siaran langsung di jumpa pers berkomunikasi dengan anaknya. Di situ Dr. Kim meminta pada Eunja untuk memindah tempat pertemuan ke taman kota. Lee juga mendapat ide untuk mendatangi kantor polisi. Di situ Lee memukul kepala
kepalanya dengan batu supaya terlihat seperti kecelakaan dan mengatakan bahwa ia tertabrak oleh mobil taksi orange. Segera polisi mencari taksi tersebut. Kita diperlihatkan sedikit cerita kenapa istri Lee bisa marah. Ternyata mereka bertengkar karena istri Lee menginginkan anak, namun Lee tidak mau karena keuangan mereka masih belum stabil. Itulah yang membuat Lee tidak tahu di mana hari itu istrinya berada, karena istrinya tidak mau mengangkat telepon darinya. Kemudian waktu menunjukkan pukul 12, terlihat sesuatu yang berbeda. Di tempat kejadian kecelakaan tidak terjadi kecelakaan. Polisi yang ada di perempatan itu juga tidak melihat keberadaan taksi orange. Dr. Kim dan Lee, mereka berdua merasa berhasil mengubah keadaan. Ternyata Yoonja mengikuti instruksi Dr. Kim untuk pindah ke tempat pertemuan di taman kota. Mereka pun lega dengan hal tersebut. Lee kemudian menelepon Dr. Kim untuk merayakan keberhasilan mereka dengan bertemu nanti malam untuk makan bersama. Terlihat Dr. Kim sudah sampai di taman kota untuk mencari anaknya dengan penuh kebahagiaan. Polisi yang berpatroli pun menemukan taksi orange yang dimaksud dan menghampirinya. Namun ternyata taksi tersebut melarikan diri. Dari radio, Lee mendengar bahwa taksi tersebut menuju taman kota. Lee pun dibuat panik dan berusaha menelepon Dr. Kim, namun tidak berhasil. Dr. Kim justru mendapat telepon dari nomor asing yang ternyata itu adalah si supir taksi. Si supir taksi mengatakan bahwa ia melihat di TV. Dr. Kim mengganti tempat pertemuan dengan anaknya. Si supir taksi berkata bahwa merubah tempat pertemuan tidak akan merubah apa-apa. Yoonja akan tetap mati karena seharusnya ia sudah mati 3 tahun lalu. Dr. Kim yang panik segera berlari mencari anaknya. Terlihat juga taksi orange sampai di taman kota. Dr. Kim berlari berusaha menyelamatkan anaknya dari tabrakan taksi tersebut. Namun tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya lagi. Saat terbangun, Lee segera menelepon Dr. Kim, mengatakan bahwa ini semua bukan kecelakaan namun pembunuhan berencana. Saat Lee sampai di taman kota, ia melihat Dr. Kim dan Yoonja sudah mati. Saat mengecek istrinya, ternyata sudah ada bekas cekian di leher istrinya yang berarti istri Lee sudah dibunuh lebih dulu oleh si supir taksi. Kemudian Dr. Kim mengatakan bahwa si supir taksi pernah bertemu dengannya 3 tahun lalu. Namun Dr. Kim tidak bisa mengingat supir taksi tersebut. Dr. Kim dan Lee masing-masing mencari informasi mengenai si supir taksi. Dr. Kim pergi ke rumah sakit dan Lee ke kantor polisi. Saat mencari, Dr. Kim menyadari sesuatu. Jadi, sewaktu 3 tahun lalu, Yoonja menderita penyakit jantung dan hanya bisa diselamatkan dengan transplantasi jantung. Saat itu, Yoonja hanya menunggu proses transplantasi karena sudah ada keluarga yang bersedia mendonorkan jantungnya. Namun tiba-tiba, Dr. Yong memberi info kepada Dr. Kim bahwa keluarga pendonor membatalkan perjanjian secara sepihak. Sehingga membuat Dr. Kim shock. Karena hanya itu satu-satunya penyelamat Yoonja. Sedikit beralih ke informasi yang didapatkan oleh Lee. Ternyata si supir taksi merupakan korban kecelakaan yang melibatkan Lee. Kecelakaan itu melibatkan si supir taksi dengan anaknya bernama Haru. Secara kebetulan rumah sakit tempat Lee mengantarkan si supir taksi dan anaknya adalah rumah sakit tempat Dr. Kim bekerja. Sehingga pikiran kotor Dr. Kim muncul demi menyelamatkan Yoonja. Melihat Haru yang sulit untuk tertolong, Dr. Kim memasukkan persetujuan dari si supir taksi mengenai pelepasan alat medis dan pendonoran jantung untuk Yoonja. Inilah alasan kenapa si supir taksi membunuh Yoonja. Kemudian Dr. Kim terbangun lagi dari tidurnya karena waktu sudah sampai 12:30. Kali itu Dr. Kim terbangun dengan tangisan karena ia menyadari kejadian ini penyebabnya adalah dirinya sendiri. Setelah itu, Dr. Kim dan Lee bertemu lagi. Di situ Lee masih tidak terima karena dia tidak merasa melakukan kesalahan. Kecelakaan yang terjadi kala itu murni kecelakaan, bukan kesengajaan. Ia hanya membuat kesalahan dengan sempat berusaha kabur dari tempat kejadian. Namun akhirnya ia kembali untuk menyelamatkan si supir taksi beserta anaknya. Kemudian Lee melakukan caranya sendiri dengan mencari kemana istrinya pergi dari pagi supaya mencegahnya menaiki taksi orange tersebut. Sedangkan Dr. Kim pergi ke tempat kejadian dan langsung mengangkut si supir taksi yang sekarat, membawanya ke sebuah ruangan di dalam rumah sakit.
Beralih ke Lee, ketika dia mencari keberadaan istrinya, Lee tersadar saat melihat tanggalan di rumahnya. Ternyata istrinya sudah hamil beberapa bulan. Itu kenapa istrinya meminta izin kepada Lee untuk punya anak hari sebelumnya. Dari situ Lee sadar bahwa istrinya pergi ke dokter kandungan, sehingga Lee punya kesempatan untuk mencegah istrinya untuk naik taksi orange. Kembali ke dokter Kim, di situ ia berusaha menyelamatkan si supir taksi dengan menyuntikkan adrenalin. Si supir taksi pun tersadar karena suntikan adrenalin tersebut. Di situ dokter Kim meminta maaf atas tingkah lakunya 3 tahun lalu. Namun terlihat si supir taksi benar-benar tidak bisa memaafkan dokter Kim. Sampailah saat security di rumah sakit tersebut mendobrak pintu ruangan tempat dokter Kim berada dan langsung meringkusnya karena melakukan tindakan ilegal. Di situ ponsel dokter Kim sempat terhubung dengan Lee. Lee di dalam telepon itu berteriak dengan panik. Kenapa waktu lewat dari 12:30 dan belum terulang? Padahal biasanya 12:30 semua kembali. Dokter Kim yang memandangi jam dinding ruangan tersebut melihat jam sudah menunjuk pukul 12:55. Sesaat kemudian, si supir taksi menghembuskan nafas terakhir dan waktu berulang lagi. Dokter Kim terbangun lagi dari tidurnya. Di situ, Dokter Kim menyadari bahwa waktu berulang bertujuan untuk menyelamatkan si supir taksi. Meskipun Eunja dan istri Lee selamat, tapi si supir taksi mati, waktu pasti berulang lagi karena pemicunya adalah si supir taksi. Kemudian Lee menelepon Dokter Kim. Lee mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan istrinya di rumah sakit. Di situ Lee melihat istrinya sedang mengecek kandungan. Langsung terpintas di kepala Lee bahwa si supir taksi harus dibunuh supaya istri dan anaknya bisa selamat. Dokter Kim pun menjawab bahwa mereka harus menyelamatkan si supir taksi, baru semua ini berakhir. Namun Lee sudah dibutakan dan dia menutup telepon lalu menghampiri si supir taksi yang sudah menunggu di depan rumah sakit. Segera Lee masuk ke mobil dan menyerang si supir taksi. Namun beruntung si supir taksi lolos dari serangan tersebut. Dirasa sudah gagal membunuh istri Lee, si supir taksi langsung menuju ke tempat Eunja berada. Dokter Kim pun sekali lagi berpacu dengan waktu untuk menghentikan si supir taksi. Karena si supir taksi sempat terhambat oleh Lee, Dokter Kim bisa datang ke lokasi tepat waktu dan ia berhasil menggagalkan tabrakan tersebut dengan menabrakkan mobilnya ke mobil si supir taksi yang mengakibatkan taksi tersebut terguling. Lee pun juga sampai di lokasi kejadian. Ia berusaha untuk membunuh si supir taksi, namun Dokter Kim mencegah hal tersebut, yang malah mengakibatkan dirinya tertusuk oleh pisau Lee. Dari kejauhan, si supir taksi melihat kejadian tersebut dan mendengar bahwa Dokter Kim berkata, "Tidak apa-apa, aku mati. Tolong selamatkan si supir taksi dan Eunja." Kemudian setelah itu, terlihat Eunja menghampiri si supir taksi. Eunja ternyata mengenali siapa si supir taksi ketika ia dirawat di rumah sakit. Seketika, si supir taksi memeluk erat Eunja karena melihat sosok anaknya di diri Eunja. Tak lama setelah itu, taksi yang terguling itu meledak, mengakibatkan Eunja mati dalam pelukan si supir taksi. Kemudian waktu berulang lagi. Di situ Dokter Kim, Lee, dan si supir taksi mereka merenungi kesalahan mereka masing-masing. Hari itu semua berjalan berbeda. Si supir taksi langsung menuju tempat Eunja dan mengajaknya pergi untuk bertemu ayahnya. Lee menemui istrinya dan mengatakan akan menjaga anak itu dalam kandungan dan memberi nama bayi tersebut Haru. Dan untuk Dokter Kim, ia melakukan jumpa pers di bandara. Di situ ia mengakui semua perbuatannya 3 tahun lalu dan siap menerima semua sanksi yang ada. Dan begitulah ceritanya berakhir. Akhirnya time loop bisa dihentikan dengan usaha masing-masing orang. Bagaimana teman-teman? Seru ceritanya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu berarti buat saya. Terima kasih and have a good life.